Hi guys, welcome to the Rabi channel. Kali ini aku gak bakal bahas masalah seputar sejarah dulu, tapi aku bakal bahas mengenai masalah lain. Baru-baru ini aku nemu soal matematika dulu, yaitu tentang ketidaksamaan nilai mutlak, dan satu lagi tentang fungsi komposisi. Jadi, khusus hari ini, mari kita belajar bareng. Soal kali ini adalah tentukan penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak dari 2 kurang X tambah 3 kurang 2X kecil sama 3. Kali ini kita diminta untuk menyelesaikan himpunan dari ketidaksamaan tersebut dengan gambar garis bilangannya. Pada langkah pertama, kita akan menentukan interval dari 2 kurang X. Dari 2 kurang X tersebut, kita akan membuat dua kemungkinan, di mana kemungkinan pertama 2 kurang X di bagian positif, dan untuk bagian kedua minus 2 kurang X. Selanjutnya kita akan mencari nilai X, yaitu dengan 2 kurang X kecil sama 0, di mana min X kecil sama min 2. Karena kita mendapatkan X-nya negatif, jadi kita kalikan lagi dengan negatif, yaitu min kali min X jadinya nanti X, min dikali tandanya berubah menjadi kebalikannya, dan min 2 dikali min jadinya 2. Jadi batas pertama yang kita dapatkan adalah X besar sama 2. Untuk min 2 kurang X kita lakukan dengan cara yang sama, tapi pada bagian kedua kita tidak menggunakan tanda sama dengan, kita hanya menggunakan tanda kecil dari 0, dan kita akan mendapatkan nilai batas X kecil dari 2. Lanjut, kita lakukan hal yang sama lagi dengan pertidaksamaan 3 kurang 2X. Yang positif tetap 3 dikurang 2X, dan untuk yang negatif min kali 3 kurang 2X. Kita lanjut mencari nilai X, di mana nanti 3 dikurang 2X kecil sama 0, min 2X kecil sama min 3. 2X besar sama 3, dan X besar sama 3 per 2. Lanjut ke nilai min 3 kurang 2X. Min 3 tambah 2X kecil dari 0, di mana 2X kecil dari 3, X kecil dari 3 per 2. Setelah mendapatkan batas, lanjut kita pindahkan batas-batas yang ada tersebut ke dalam garis bilangan, di mana nilai angka 2 dan 3 per 2 yang kita dapat sebelumnya akan menjadi batas dari tiap garis bilangannya. Misalkan X besar dari 2, itu berarti angkanya yaitu angka yang besar dari 2, yaitu mulai dari 2, 3, 4, hingga seterusnya. Makanya untuk interval itu antara 2 hingga tak hingga. Sedangkan X kecil dari 2 itu arahnya ke kiri, sedangkan untuk X besar dari 3 per 2 arahnya ke kanan. Oleh sebab itu angka 3 per 2 dan 2 itu terhubung. Sedangkan pada angka kecil dari 3 per 2 karena akan mengarah ke kiri. Begitu juga dengan X kecil dari 2. Sehingga kita akan mendapatkan interval pertama, yaitu pada min tak hingga, 3 per 2, di mana min 2 tambah X tambah min 3 tambah 2X kecil sama 3, min 3X kurang 5 kecil sama 3, min 3X kecil sama 3, kita ubah tanda, 3 besar sama 8, menjadi X besar dari 8 per 3. Selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan, yaitu interval min tak hingga, kemudian 3 per 2, dilanjutkan dengan 8 per 3. Karena 3 per 2 itu angkanya kecil, maka kita menggunakan bulat kosong. Sedangkan 8 per 3 itu bulat penuh. Kita lanjut interval 2, 3 per 2,2, di mana min 2 tambah X tambah 3 kurang 2X kecil sama 3, min X tambah 1 kecil sama 3, min X kecil 3 kurang 1, min X kita ubah tanda lagi, jadinya X besar sama min 2. Lanjut masukkan interval kepada garis bilangan, dan kita cari lagi interval yang ketiga, di mana interval 3 yaitu 2 hingga tak hingga. 2 dikurang X ditambah 3 dikurang 2X kecil sama 3, min 3X tambah 5 kecil sama 3, min 3X kecil dari 3 dikurang 5, min 3X kecil sama min 2. Jadi X besar sama 2 per 3. Kita masukkan lagi ke garis bilangan, 2 per 3, dan satu lagi 2. Dari 3 interval tersebut, nanti kita akan mendapatkan HP1 3 per 2 hingga 8 per 3.
dia ke arah kiri, sedangkan untuk min 2 ke arah kanan, 3/2 dan 2 itu menyatu. Untuk interval 3 itu 2/3 ke arah kanan dan angka 2 juga ke arah kanan. Jadi kita dapatkan HP1 digabung dengan HP2 dan HP3 adalah min tahingga, koma tahingga. Kita lanjut ke soal kedua, di mana diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, sedangkan gx sama dengan 3 ditambah akar x dikurang 4. Ditanya FOGX dan juga rumus domain FOGX. FOGX atau F bundaran G memiliki arti memasukkan nilai G ke dalam fungsi F, dimana kali ini fungsi F kita adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Jadi dapat kita buat FOGX sama dengan ganti nilai x kuadrat menjadi 3 tambah akar x dikurang 4 pangkat 2 dikurang 5 dikali 3 tambah akar x kurang 4 ditambah 6, dimana dalam pengalian bilangan kuadratnya kita akan menggunakan rumus a kuadrat ditambah 2a dikali b ditambah b kuadrat, sehingga hasil yang kita dapat nanti adalah 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali akar x kurang 4, lalu ditambah dengan akar x kurang 4 berpangkat 2. Lanjut, min 5 kita kalikan 3 menjadi min 15 dikurang min 5 dikali akar x kurang 4 ditambah 6. Dan hasil penjumlahan yang kita dapatkan nanti adalah x dikurang 4 ditambah 9 dikurang 15 tambah 6 ditambah lagi 6 dikurang x kurang 4 dikurang 5 x kurang 4. Dan kita akan mendapatkan hasil x dikurang 4 ditambah akar x dikurang 4. Dari fx, x kuadrat kurang 5x tersebut, kita dapat menentukan domain dari f, yaitu semua bilangan real. Sedangkan pada fungsi gx, dikarenakan ia memiliki akar, maka ia harus memenuhi persyaratan yaitu besar sama dari 0. Jadi x dikurang 4 besar sama 0, jadi x besar dari 4. Dari sana kita akan mendapatkan domain G, yaitu buka kurung siku 4, tahingga. Tandanya kurung siku karena pada hasil penjumlahan kita menggunakan besar sama. Jadi kita mendapatkan nilai domain FOG atau F bundaran G adalah domain F irisan domain G, di mana domain F adalah bilangan real, sedangkan untuk domain G adalah koma tahingga. Jadi untuk domain FOG adalah kurung siku 4, tahingga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.